Hai teman-teman mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Prihardina. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempelajari tentang topik 5, yaitu accounting for current asset di bagian investment. Investment atau investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau creation of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan investasi. Investasi dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, investasi dalam bentuk sekuritas utang atau debt investment, yaitu merupakan instrumen investasi yang memberikan hak kontraktual untuk menerima uang dari perusahaan lain. Contohnya, loan, receivable, dan obligasi atau bond. Lalu yang kedua, ada investasi dalam saham atau equity securities, yaitu merupakan investasi dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan lain. Contohnya adalah saham biasa, saham preference. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari investasi tersebut. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara handal atau reliable. Pertama, kita akan bahas terkait debt investment. Karakteristik dalam investasi utang adalah adanya kontrak untuk mendapatkan sejumlah uang atau bunga secara berkala dan pada akhir periode sekuritas utang tersebut juga akan diberikan sejumlah uang dan atau prinsipal. Perusahaan dapat mengukur sekuritas dengan dua pendekatan, yaitu pertama adalah amortized cost. Maksudnya, jika perusahaan memiliki investasi utang itu dengan tujuan jangka panjang atau diinvestasikan sampai dengan tanggal jatuh temponya, itu disebut dengan held for collection. Lalu tadi yang kedua, jika perusahaan memiliki investasi utang ini dengan tujuan untuk diperjualbelikan, not held for collection, itu digunakan fair value ya, jurnal atau pencatatan awal ketika melakukan investasi. Pencatatan ketika menerima bunga adalah sama dengan pencatatan dengan metode amortized cost atau investasi utang dengan tujuan held for collection. Nah, itu yang kedua, yaitu fair value. Nah, namun jika menggunakan metode fair value ini, perusahaan harus menambahkan pencatatan pada setiap akhir periode atau akhir tahun untuk menyesuaikan nilai buku dari investasi utang tersebut dengan nilai pasarnya. Jika ada selisih antara nilai bukunya dengan nilai pasarnya, maka selisih tersebut harus diakui sebagai unrealized holding gain or loss yang termasuk ke dalam laporan laba rugi. Yang kedua, bentuk investasi adalah equity investment. Equity investasi merupakan kepemilikan saham biasa, preferensi atau saham modal lainnya. Sekuritas ekuitas juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan bagian kepemilikan dengan harga yang sudah disepakati atau yang dapat ditentukan seperti waran, hak serta opsi beli atau call option atau opsi jual atau put option. Pada saat sekuritas ekuitas dibeli, harga pokoknya mencakup harga beli sekuritas tersebut ditambah komisi broker dan ongkos lainnya yang berkaitan dengan pembelian itu. Komisi broker dan biaya dicatat sebagai book value. Nah, kalau kita bisa lihat di slide kita ini, ada percentage of ownership ya, 0 sampai 20% ya kepemilikannya, maka disebut dengan hak pasif. 20 sampai 50% memiliki pengaruh yang signifikan, dan 50% sampai dengan 100% ya memiliki hak mengendalikan. Level of influence-nya little or none, signifikan, dan kontrol ya.
Nah, valuation methodnya ini untuk diingat ya, kalau 0 sampai 20% fair value method, 20 sampai 50% equity method, dan di atas 50% adalah consolidation atau parent subsidiary gitu ya. Nah, ini ada contoh soal untuk equity investment. Pada tanggal 3 November, perusahaan Republik membeli saham biasa dari 3 perusahaan, masing-masing mewakili investasi kepemilikan kurang dari 20%. Ada Black, Neon, dan Silver. Nah, jurnalnya Republik mencatat investasinya dengan jurnalnya adalah equity investment pada cash. Tanggal 6 Desember 2011, Republik menerima dividen sebesar 4.200 atas investasi dalam saham biasa dari Neon, maka Republik mencatat cash pada dividen Republik. Nah, tanggal 31 Desember, portofolio investment ekuitas dari perusahaan Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar sebagai berikut. Nah, ini terlihat ya, ada carrying value, fair value, dan ada unrealized gain or losses-nya. Untuk mencatat jurnalnya atas unrealized holding gain or loss-nya, yaitu jurnalnya adalah debitnya unrealized holding gain or loss di bagian income pada securities fair value adjustment sebesar 35.550. Pada tanggal 23 Januari, Republik menjual semua saham Black dan menerima sekitar 287.220. Berikut adalah penghitungan realized gain dari penjualan saham. Net process from sale, cost of Black shares dikurangi, maka gain on sale-nya of shares-nya adalah 27.520. Jurnalnya adalah cash pada equity investment dan gain on sale investment. Nah, itu bisa dilihat di slide kita ya. Oke, demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang accounting for fixed asset, yaitu acquisition of property, plant, and equipment. See you!